Halo teman-teman, kembali lagi ya. Kita belajar terkait tes wawasan kebangsaan part 3 dari lanjutan video yang sebelumnya. Oke, lanjut saja ke latihan soal. Oke, sekarang soal nomor 21. Dalam proses rekrutmen pegawai ASN tahun 2021, calon ASN diharapkan bukan hanya sekedar memiliki wawasan yang luas saja, tetapi harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme yang tertanam pada masing-masing individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap ASN wajib A. Memiliki karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan patriotisme. B. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang berintegritas dan profesional. C. Memiliki orientasi berpikir mengutamakan kepentingan publik, bangsa, dan negara. D. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. E. Memiliki orientasi berpikir luas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oke, jawabannya B ya teman-teman. Kenapa? Karena implementasi dari nasionalisme diwujudkan dengan memiliki rasa cinta tanah air dan berkaitan dengan tugas ASN, yaitu sebagai pelayan publik, maka harus menunjukkan sikap berintegritas dan profesional dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang berintegritas dan profesional. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 22. Dalam menghadapi permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hendaknya tidaklah berputus asa. Hal tersebut merupakan cerminan dari salah satu nilai dasar bela negara, yaitu nilai A. Kecintaan kepada tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. D. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. E. Setia kepada Pancasila. Jawabannya C ya teman-teman. Kenapa? Oke. Jawaban C itu merupakan cerminan salah satu nilai dasar negara. Nilai dasar bela negara, yaitu nilai semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Contohnya, tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Memperluas kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, contohnya adalah mempraktekkan clean good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sekarang nomor 23. Firsa Baliasri telah didakwa melakukan suatu tindak pidana kriminal ringan. Ia dikenai hukuman 2 tahun kurungan penjara. Kini hukuman tersebut sudah berjalan 20 bulan dan terjadi pandemi COVID-19. Atas hal tersebut, ternyata ia mendapatkan peniadaan hukuman untuk sisa masa hukumannya. Peniadaan ini dapat dikeluarkan atas pertimbangan dari A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. MA, E. MK. Jawaban nomor 23 adalah D ya teman-teman. Oke, ini penjelasannya. Karena peniadaan hukuman pada soal dikeluarkan atas pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1, di mana berbunyi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksana pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sedangkan rehabilitasi adalah hak individu untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindahan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Sedangkan abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan atau diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru saja berlangsung. Oke, lanjut saja ke nomor 24. Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama jajarannya berhak mengatur dan menata daerahnya sendiri secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berikut ini tidak termasuk tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu A. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dan kebaikan bersama. B. Pengembangan kehidupan secara demokratis dan berkeadilan. C. Menjaga hubungan secara harmonis di antara pusat dan daerah. D. Mengoptimalkan potensi regional. E. Desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Oke, yang tidak termasuk tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Kenapa? Karena beberapa tujuan pemberian otonomi daerah diantaranya distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokrasi, menjaga hubungan harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas guna meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi yang tidak termasuk adalah E, yaitu desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Oke, sekarang nomor 25. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yang mana pekerjaan presiden akan dibantu oleh para menteri dan presiden pun diberi kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan menterinya. Dalam hal ini, presiden berkedudukan sebagai A. Mandataris MPR, B. Kepala Negara, C. Kepala Pemerintahan, D. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, E. Legislatif dan Yudikatif. Jawaban nomor 25 yaitu C. Kepala Pemerintahan. Karena sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Oke, lanjut ke nomor 26. Oh iya, ini soal nomor 26 itu sama dengan 27 pernyataannya ya. Oke. Sekarang soal nomor 26 kita baca dulu soalnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah Oke, nanti kita cari pernyataan yang tidak sesuai. Sekarang kita baca dulu pernyataannya. ASN
ASN bak menghadapi bawaslu Mahkamah. Apabila tidak netral, maka ancaman sanksi dari Komisi ASN menanti. Pada sisi yang lain, apabila tidak menjalankan instruksi dari incumbent, maka dikhawatirkan karir ASN tersebut akan tersendat. Contoh, dinonjobkan. Sialnya lagi, apabila ketahuan tidak netral, maka ASN tersebut akan diberi sanksi. Sementara incumbent yang memberikan tugas dalam rangka kampanye incumbent tersebut justru sering tidak mendapatkan sanksi ataupun apabila mendapatkan sanksi hanya berupa teguran saja. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, terdapat 1038 dugaan pelanggaran netralitas ASN per 16 November 2020. Walaupun angka tersebut kecil dibandingkan dengan jumlah ASN di seluruh Indonesia, tetap saja ketidaknetralan ASN tersebut menimbulkan kegaduhan. Bahkan, boleh jadi sejatinya lebih banyak kasus berkaitan dengan netralitas ASN yang tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, muncul berbagai wacana dalam rangka mengatasi permasalahan netralitas ASN pada masa pilkada. Mulai dari pengawasan yang kian ketat, perubahan sistem jenjang karir ASN, hingga yang paling ekstrim adalah wacana menghapus hak milik bagi aparatur sipil negara. Walaupun poin terakhir tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pada pihak yang pro disebabkan agar kebijakan publik ataupun birokrasi tidak berpengaruh dengan adanya pilkada. Sedangkan pada pihak yang kontra, hal ini ditentangkan karena adanya pilkada merupakan wujud supremasi sipil, dan ASN merupakan bagian dari masyarakat sipil tersebut, sehingga hak politik sebagai masyarakat sipil tidak boleh dikurangi. Terlepas dari hal tersebut di atas, seyogyanya pemerintah harus memikirkan solusi terhadap isu netralitas ASN pada masa pilkada tersebut. Hal yang terpenting adalah solusi tersebut jangan hanya merugikan aparatur tingkat menengah ke bawah saja. Hal ini karena selama ini sanksi untuk para kepala daerah ataupun pejabat-pejabat di pemerintahan daerah jauh dari kata tegas. Ini bersumber dari Kompasiana. Nah, pernyataan yang tidak sesuai adalah ini ada pilihan A, ASN akan mendapatkan sanksi apabila ketahuan tidak netral dalam pilkada, begitu juga dengan incumbent. B, ketidaknetralan ASN dalam pilkada menimbulkan kegaduhan. C, muncul berbagai wacana dalam rangka mengatasi permasalahan netralitas ASN pada masa pilkada, yakni pengawasan yang kian ketat dan perubahan sistem jenjang karir ASN. D, muncul pendapat pro dan kontra terhadap wacana penghapusan hak pilih bagi ASN. E, pemerintah harus memikirkan solusi yang tegas dan adil terhadap isu netralitas ASN pada masa pilkada. Jawaban nomor 26 adalah C. Muncul berbagai wacana dalam rangka mengatasi permasalahan netralitas ASN pada masa pilkada, yakni pengawasan yang kian ketat dan perubahan sistem jenjang karir ASN. Kenapa? Karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan teks, yaitu muncul berbagai wacana dalam rangka mengatasi permasalahan netralitas pada masa pilkada, yakni pengawasan yang kian ketat dan perubahan sistem jenjang karir ASN. Oke, sekarang nomor 27. Ini pertanyaannya adalah ringkasan dari pernyataan yang di nomor 26 tadi ya. Oke, kalian mungkin pause saja videonya biar kalian baca dari pilihan A sampai E. Kita langsung ke jawabannya yang benar ya. Tapi kalian jawab dulu. Dari bacaan ini kira-kira mana yang benar? Nah, setelah kalian jawab, kita lihat dan cocokkan apakah benar jawaban kalian.
Oke, jawaban nomor 27 adalah B, di mana ASN bak menghadapi buah simalakama. Netralitas ASN diuji pada masa pilkada ini. Apabila ketahuan tidak netral, maka ASN tersebut akan diberi sanksi. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, terdapat 1038 dugaan pelanggaran netralitas ASN per 16 November 2020. Angka tersebut memang kecil dibandingkan dengan jumlah ASN di seluruh Indonesia, tetapi tetap saja ketidaknetralan ASN tersebut menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, muncul berbagai wacana dalam rangka mengatasi permasalahan netralitas ASN pada masa pilkada. Antara lain, pengawasan yang kian ketat, perubahan sistem jenjang karir ASN, hingga yang paling ekstrim adalah wacana menghapus hak pilih bagi ASN. Poin terakhir menuai pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Terlepas dari hal itu, seyogyanya pemerintah harus memikirkan solusi yang tegas dan adil terhadap isu netralitas ASN pada masa pilkada tersebut. Oke, sekarang nomor 28. Ide pokok paragraf di atas adalah, kita baca dulu pernyataannya. Aparat penegak hukum dan pemerintah mesti tegas memperlihatkan betapa seriusnya persoalan pandemi COVID-19. Tidak ada tawar-menawar. Protokol kesehatan wajib dipatuhi semua tanpa pengecualian, mulai pejabat, tokoh masyarakat, tempat usaha, hingga warga secara keseluruhan. Sudah bukan lagi saatnya mengedepankan imbauan. Penindakan dengan jerat pidana diperlukan untuk menimbulkan efek jerah. Hukuman denda saja tidak cukup, apalagi bagi pelanggar yang berduit. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Perlu keseriusan semua pihak dalam menjalankan protokol kesehatan. B. Penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. C. Keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah yang tidak hanya mengandalkan imbauan. D. Ketegasan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam penanganan persoalan COVID-19. E. Protokol kesehatan yang wajib dipatuhi tanpa tawar-menawar. Jawaban nomor 28 adalah D, di mana pokok atau inti yang dibicarakan dari suatu paragraf itu adalah ketegasan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam penanganan persoalan COVID-19. Sekarang nomor 29. Simpulan bacaan di atas adalah, kita baca dulu. Indonesia sedang memasuki momentum emas, yakni era bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah usia non-produktif. Dengan jumlah sebesar 170 juta per 250 juta penduduk. Usia produktif berarti usia yang berkisar antara 17 sampai 64 tahun. Bonus demografi dimulai tahun-tahun ini dan akan mencapai puncaknya nanti pada tahun 2045. Hal ini menandai bahwa momentum ini juga akan bertepatan dengan momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Era bonus demografi ditandai dengan penurunan angka ketergantungan di suatu negara. Berdasarkan grafik tren rasio ketergantungan dependensi rasio, tingkat ketergantungan penduduk Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun tahun 1971 sampai 2016, yakni mencapai angka 51%. Oleh karena itu, dapat ditulis angka rasio 1:2 yang bermakna beban ekonomi yang ditanggung satu penduduk usia produktif akan dipikul oleh 2 penduduk usia produktif. Simpulan bacaan di atas adalah A. Indonesia memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan penurunan angka ketergantungan penduduknya. B. Indonesia memasuki momentum emas bonus
bonus demografi dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. C. Era bonus demografi sedang dimulai di Indonesia dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. D. Indonesia mengalami penurunan angka ketergantungan penduduk dengan adanya bonus demografi. E. Tingkat ketergantungan penduduk Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada era bonus demografi saat ini. Jawaban dari nomor 29 adalah A. Di mana Indonesia memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan penurunan angka ketergantungan penduduknya. Oke, soal TWK yang terakhir. Nilai sosial yang terdapat dalam penggalan cerita pendek di atas adalah. Oke, kita baca dulu. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dula dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Nilai sosial yang terdapat dalam penggalan cerita pendek di atas adalah A. Tindakan sewenang-wenang patut untuk diadili. B. Persoalan kecil tidak perlu dibesar-besarkan karena akan menimbulkan kericuan. C. Memaafkan tindakan sewenang-wenang orang lain agar tenang. D. Kerukunan kampung dapat terancam kalau warganya bertindak semaunya sendiri. E. Kerukunan kampung perlu diutamakan dengan saling bertoleransi antar warga. Jawaban dari E. Nilai sosial yang dapat diambil dari cerita pendek di atas adalah kerukunan kampung perlu diutamakan dengan saling bertoleransi antar warganya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tes lainnya.